hijrah kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini merupakan suatu rangkaian tugas saya ya untuk melakukan diseminasi mengenai kegiatan budaya positif di sebagaimana kita ketahui pada dasarnya anak-anak biasanya senang bercanda ya Bapak Ibu. Maka mereka sadari kadang dari bercanda itu bisa melukai teman-temannya yang lain, bahkan bisa menyebabkan perkelahian. Nah, dari sinilah kita perlu menggiatkan adanya budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan SDN Merak termasuk salah satu sekolah yang bisa melakukan pembiasaan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, adapun yang menjadi tujuan dari aksi nyata saya ini yang pertama yaitu ingin menciptakan murid yang merdeka ya, dan disiplin diri yang kuat. Terus yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Nah, yang seperti apa sih disiplin positif itu? Menurut teori kontrol dari Stephen R. Cotler, bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan, memulai menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi yang bernilai intrinsik, artinya yang berasal dari diri pribadi mereka sendiri, bukan sesuatu yang bersifat eksternal atau misalkan tekanan dari luar. Selanjutnya, di sini ada yang bernama nilai-nilai kebajikan universal. Yang seperti apa sih? Nah, tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini yang sedang digaungkan oleh pemerintah bahwa anak Indonesia harus memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan paket lengkap ya Bu ya, karena sudah memiliki nilai-nilai kebajikan. Misalkan di sana ada bergotong royong ya, kemudian juga ada inovatif, lalu ada masih banyak lagi profil-profil Pancasila yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ada kalanya anak di kelas sering sekali muncul aktif dalam diskusi, tapi ada unsur motivasi yang lain. Dia merasa misalkan ketika saya aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan mendapatkan ujian dari guru. Ini merupakan salah satu unsur dari motivasi anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Di sini kita akan belajar teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi.
Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk mengubah ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalkan, si Andi datang ke sekolah tepat waktu karena dia tidak ingin mendapat teguran dari ibu guru. Ini merupakan contoh dari motivasi perilaku ya untuk mengubah ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari tersebut muncullah motivasi dalam diri. Ini juga masih bersifat motivasi eksternal. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Seperti yang sudah diceritakan tadi contoh sebelumnya, misalkan si Andi rajin mengikuti kuis di kelas karena ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Dikarenakan gurunya sering memberikan hadiah coklat di kelas bagi siswanya yang sering menjawab kuis. Ini merupakan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selain dia mendapatkan imbalan berupa coklat, mungkin dia juga akan mendapatkan pujian dari ibu gurunya. Nah, ini juga termasuk motivasi perilaku manusia yang berdasarkan eksternal. Jadi ada dorongan dari pihak luar. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini merupakan perilaku manusia yang berdasarkan motivasi intrinsik, jadi yang berasal dari hati nuraninya, yang meyakini bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia yakini itu akan berdampak baik untuk kehidupan dia di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya hukuman. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman biasanya diberikan berupa fisik atau psikis. Kemudian anak-anak biasanya merasa tersakiti. Ya. Contoh misalkan Andi telat datang ke sekolah lalu disuruh berlari keliling lapangan 5 kali. Di sini ada tindakan yang menyakiti Andi, ya, baik secara fisik maupun secara psikis. Udah dimarahin oleh bu gurunya, Andi datang telat. Belum lagi dia harus menerima hukuman fisik, berkeliling 5 putaran misalnya seperti itu ya. Ini termasuk ke dalam hukuman. Konsekuensi. Yang namanya konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati ya. Sudah dibahas dan disetujui antara murid dan guru. Jadi sudah ada kesepakatan di Contohnya begini. Misalkan Andi mencoret-coret meja, kemudian bu gurunya meminta Andi untuk menghapus coretan di meja. Ini adalah bentuk dari konsekuensi. Lalu kemudian misalkan Andi telah mengumpulkan tugas, kemudian dia memakai jam istirahatnya untuk melakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, ya, menutupi keterlambatan tugas yang telah dia kumpulkan. Lalu kemudian ada yang namanya restitusi. Restitusi ini sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika anak melakukan kesalahan. Hanya saja unsur-unsur restitusinya, tahapannya tidak sesuai dengan tahapan restitusi. Nanti kita akan mempelajari. Nah, restitusi di sini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi ketika anak menyadari kesalahannya, dia sendiri yang mengeluarkan alternatif untuk memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka percayai. Oke, selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Saya melihat di beberapa kelas masih
masih belum menerapkan keyakinan kelas, mudah-mudahan ini bisa menjadi tindak lanjut kita bahwa budaya positif mulai dari kelas kita. Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati baik secara tersirat maupun tersurat, ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, biasanya nilai-nilai keyakinan kelas ini dibuat merupakan kesepakatan antara murid dan guru. Jadi ditanya nih murid, maunya kesepakatan kelas kita ini inginnya seperti apa? Nah, kemudian dituliskan dalam kertas kecil atau memo kecil, lalu setelah disepakati lalu ditempel di tempat yang kira-kira manusia memiliki kebutuhan dasar. Ini merupakan roda kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini ada bermakan hidup, dan di sini ada pertanyaan guru mengambil bekal dengan fakta seolah-olah tidak diperlihatkan ini nih saya. Lalu selanjutnya kebebasan. Di sini kalau dari kalimat di atas tidak ada saja kalau kebebasan ini memberikan anak bebas memilih misalkan populer yang mereka ingin ikuti, terus warna jadilah hal-hal seperti itu. Nah, dari hal-hal yang lima kebutuhan dasar itu sudah menjadi tugas kita sebagai seorang guru untuk bisa menelaah kebutuhan dasar
kamu terlambat, memang tidak dibangunkan oleh orang tua kamu. Kalau kamu kayak gini terus kamu udah membuat ibu kecewa. Nah, di sini ada komunikasi kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak nanti selanjutnya terus-menerus akan merasa, oh iya ya saya sudah bersalah. Lalu kemudian sebagai teman, ketika misalkan seorang anak datang terlambat, posisi kita sebagai teman biasanya seperti ini. Adik, sini duduk dulu yuk sebentar, ngobrol dengan Bu Guru. Kenapa kamu datang terlambat? Apa tidak dibangunkan dengan orang tua? Orang tua. Jawab oleh sana. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat yang dipergunakan ketika kita memposisikan kita sebagai teman. Lalu sebagai pemantau. Pemantau biasanya ada data-data tertentu. Contoh misalkan, Andi, kamu minggu ini sudah terlambat 3 kali. Bu Guru harap kamu tidak mengulangi keterlambatan kamu. Terus di sini ada 5 posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, ini merupakan posisi kontrol kita yang paling baik ya. Jadi memposisikan kita ketika anak melakukan kesalahan, kita melakukan komunikasi, bertanya, kemudian menanyakan anak mengenai kesalahannya, seolah-olah jadi biar anak menyadari kesalahannya, kemudian dia sendiri yang harus memperbaiki, mendapatkan solusi untuk memperbaiki kesalahannya ya. Nah, dari posisi kontrol yang manajer ini kita korelasikan ke segitiga restitusi ya. Restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, nanti ini akan ada praktik-praktiknya mengenai segitiga restitusi. Di sini misalkan ketika menstabilkan identitas, ada kalimat-kalimat yang harus kita ungkapkan ke anak. Misalkan contohnya ketika anak melakukan kesalahan, misalkan mengejek temannya, Ibu dan Bapak di proses di tahapan stabilitas identitas ini harus mempergunakan kata-kata seperti ini. Tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan awalnya, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini merupakan kalimat-kalimat dari cara kita untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya dari situ kita bergerak ke tahapan validasi tindakan yang salah. Kamu, contoh kalimat yang harus kita ungkapkan, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah divalidasi tindakan, lalu kita akan mengingatkan anak tersebut mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Di sini kalimatnya, keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Jadi biar anak meyakini, menyadari kesalahannya. Setelah memposisikan anak kembali ke habitat awalnya, ya. Nah, di sini kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak sudah berbuat salah, kemudian dia menyadari kesalahannya, lalu mencari solusinya sendiri. Baru setelah itu dia kembalikan lagi terhadap keyakinan kelas yang sudah dia yakini. Nah, itulah Bapak Ibu pemaparan mengenai aksi nyata saya ya dalam kegiatan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara pada hari ini. Hari ini adalah Hari Sosialisasi Budaya Positif yang merupakan bagian dari tugas calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Cilegon yang juga luar biasanya kita dihadiri oleh pengajar praktik. Susunan acara adalah sebagai berikut. Pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian doa, sambutan ketua panitia kegiatan, sambutan ketua PGRI, sambutan langsung ya Bu ya, K3S ya, dan sambutan perwakilan dari pengajar praktik. Selanjutnya adalah penutup. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita sama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sobriyanti. Kami persilakan. Hadirin di bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya adalah doa yang dipimpin oleh Pak Imam Fikri Ramadan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semua, sebelum kita memulai acara pada hari ini, agar acara hari ini sukses berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal minna du'ana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma stajib du'ana wasfi mardana warham amwatana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya adalah sambutan ketua panitia kegiatan sosialisasi budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan yang saya hormati Ketua K3S
Kecamatan Pulau Merak, Ibu pengajar praktik yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala UGT yang saya hormati, dan juga peserta ataupun anggota PGRI yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'in wa ala kulli wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Cabang Kecamatan Pulau Merak, Bapak Fadli SPD. Yang saya hormati Ibu Ketua K3S Kecamatan Pulau Merak, Ibu Dr. Anda Rajalina Herma MPD. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu pengajar praktik saya dari Pendidikan Guru Penggerak, Ibu Titin Yani, Ibu Hajar Titin Yani SPD, kami, dan juga Ibu Asih Suharsi SPD. Dan tak lupa yang terhormat serta saya banggakan pula Bapak Ibu Guru anggota PGRI Kecamatan Pulau Merak yang berbahagia. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dilimpahkan nikmat sehat dan juga nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan PGRI kita tercinta dalam rangka menyambut HUT PGRI yang ke-77 dan juga dalam rangka Hari Guru Nasional 2022. Kami membuat acara dalam kegiatan disiplin positif di sekolah dan di kelas dan juga di sekolah. Tak lupa juga kita curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya dapat mengiringi kita hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya kepada Bapak Ketua PGRI Kecamatan Pulau Merak, Ibu K3S, Ibu Ketua K3S Kecamatan Pulau Merak, dan Ibu Pengajar Praktik. Kegiatan ini kami selenggarakan selaras dengan kegiatan untuk aksi nyata dan pendidikan guru penggerak, sesuai juga dengan kemarin hasil lokal karya yang telah kami laksanakan tentang gerakan transisi pendidikan. Mungkin salah satunya kami langsung bergerak karena sudah terus bergerak, kami langsung bergerak. Jadi kami ingin mempelopori di Cilegon gitu ya, untuk melaksanakan kegiatan gerakan transisi, salah satunya juga untuk ganda gitu ya, untuk keuntungan ganda kami juga untuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, kegiatan ini diselenggarakan oleh kami berlima, oleh Pak Andi Rahman Hakim, Pak Ibu Ketua K3S Kecamatan Pulau Merak serta jajarannya, yang terhormat Ketua IKI beserta jajarannya Pulau Merak, yang terhormat Kepala Sekolah, para guru penggerak yang luar biasa mendukung, yang terhormat Bapak Ibu Guru se-Kecamatan Pulau Merak, dan yang paling saya banggakan Bapak Ibu CGP yang hari ini melaksanakan sosialisasi budaya positif. Alhamdulillah, kebanggaan dan rasa bangga saya diundang di sini dalam rangka mendampingi Bapak Ibu di sini untuk melakukan sosialisasi budaya positif. Sedianya kami datang bertiga dari PP Cilegon, tetapi mohon maaf satu dari teman kami berhalangan hadir karena memang anaknya yang sedang sakit, yaitu Bu Mokti, Mbak Ibu PP dari Ibu Siti Arum. Yang saya terima kasih untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendukung, memotivasi Bapak Ibu CGP hebat ini yang luar biasa. Karena baru kemarin Bapak Ibu ini melakukan lokal karya hari Sabtu, dan saya baru dapat kabar semalam setengah 9 di WA, Ibu mohon maaf bisa hadir. Yang tadinya saya juga awalnya, wah saya juga ada
keperluan, karena memang saya juga ada tugas di sekolah lain. Akhirnya saya harus konfirmasi jadwal, ya. Dan ternyata memang jadwalnya juga harusnya besok ya, Pak. Ya, harusnya besok, alhamdulillah. Luar biasa Bapak Ibu, semoga semangatnya Bapak Ibu CGP berlima ini bisa menular kepada Bapak Ibu yang lain, ya, karena ini luar biasa. Di Cilegon kita ada beberapa kecamatan yang paling duluan ini Pulau Merak. Saya kaget karena memang di dalam guru penggerak harus melaksanakan aksi nyakra, dan PP harus melihat, Taksil juga akan memantau lewat PP. Maka saya kaget, wah luar biasa ini dari Pulau Merak. Sedianya ada 7 Bapak, jadi yang 2 itu dari SMK 4, 2 orang, jadi yang 5 dari SD, 5 semua SD, yang 2 ini dari SMK 4, jadi ada 2 lagi sebenarnya. Mungkin karena berbeda jenjang, karena SMK itu kan masuk ke provinsi ya Bapak, jadi mungkin kurang koordinasi. Tapi sebenarnya dari Pulau Merak sudah ada 7, dan itu luar biasa ya. Meskipun di ujung, jujur saya dari ujung juga Bapak Ibu, saya dari Citangkil, dan saya ditugaskan di ujung Merak. Kemarin saya ketemu 2 sengaja. Terima kasih Pak Lutfi. Saya luar biasa Bapak disambut Bapak Ibu dari bawah dan dikawal. Luar biasa Bapak Ibu kepala sekolahnya sangat mendukung kami, sangat welcome kepada kami, dan mudah-mudahan tidak bosan kami nanti setiap sebulan sekali datang ke sekolah Bapak Ibu. Dan semoga Bapak Ibu yang saat ini belum mendaftar guru penggerak yang ke-7 sudah ya? Udah. Yang ke-7, yang ke-8 kita baru sudah ini Baru pembukaan. Baru pembukaan. Semoga nanti Pulau Merak lebih banyak lagi untuk CGP selanjutnya. Karena ini luar biasa. Setiap kita semua terasa bahwasanya kita bersemangat sekali hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, agar lebih semangat kita nyanyi dulu yuk. Siap. Ya, kalau kau suka hati bilang asik. Asik. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang aku guru hebat. Aku guru hebat. Kalau kau suka hati, bilang hebat. Hebat. Kalau kau suka hati, ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari yang ceria dan luar biasa ini, izinkan saya sharing bersama. Kita sharing, saya tidak mengajarkan, tapi kita belajar bersama. Setuju ya? Oke. Sesuai tema kita hari ini, yaitu sosialisasi budaya positif. Di dalamnya banyak sekali bagian yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal adalah bagian dari budaya positif. Ya, pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah bahwa saya akan menjelaskan makna kontrol dari Dr. William Glasser serta makna miskonsepsi. Seperti apa sih miskonsepsi yang terjadi dalam keseharian kita mengajar di sekolah. Kemudian juga saya peserta dapat menjelaskan makna disiplin positif, mengamati penerapannya di sekolah, dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian juga tujuannya pada materi ini peserta dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Oke, boleh lanjut ya. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, tiap peserta boleh mencari teman kiri kanannya, silakan berdua. Yang satu tangannya terbuka di atas, ya, yang satu temannya tangannya menutup bersebelahan dengan hadap bersebelahan kiri kanan. Silakan. Yang satu di bawah posisi di kepala, yang satunya membuka. Oke. Tugasnya sekarang adalah
tugasnya adalah oke, sebentar. Yang mengepal tangan, di dalam kepala tangan Bapak Ibu sekalian ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, ada sesuatu yang hal yang sangat bernilai di dalam kepala tangan Bapak Ibu yang memegang tangan. Dan tangan yang membuka adalah berusaha untuk membuka kepala temannya yang menutup. Silakan, saya kasih waktu 30 detik. Boleh terserah dengan cara apapun. Di bawah itu saya kasih cara tuh. Boleh dikasih duit, boleh dikasih hadiah. Abdi tentu ya kan, bisa ditentu. Ya, silakan. Oke, silakan caranya gimana terserah supaya tangan temannya yang menutup mau terbuka. Silakan. Ayo. Gimana caranya? Temannya yang tangan menutup harus terbuka. Ayo. Silakan. Satu cara. Oke. Harus terbuka bagaimana caranya? Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang gantian yang terbuka sekarang itu. Silakan tukeran. Siap, 1, 2, 3, silakan. Oke. Silakan boleh dititik-titik terserah. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik, tepuk tangan dulu semua. Oke, Siap. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi adalah pengertian dari hukuman, konsekuensi, restitusi, penghargaan. Ayo. 24 orang yang sudah menjawab dan iya, ada 24 yang menjawab, 16 salah dan 8 orang betul. Jawabannya restitusi. Mau dengar ya Bu ya? Luar biasa. Kita lihat siapakah yang berhasil menduduki podium pertama. Masih ya, ada soal-soal yang bersifat hukuman atau konsekuensi. Oke, ke hukuman dulu. Hukuman bersifat tidak terencana secara tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Nah, biasanya murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Betul? Nah, itu hukuman ya. Sekarang konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati baik oleh guru maupun oleh siswa. Ya. Dan kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data. Ya. Dan umumnya dapat diukur. Ini konsekuensi. Seperti tadi tuh ada contoh dinilai pretest anak mencoret meja, ya. Kemudian anak menghapus coretan meja, ya Bu ya. Selanjutnya restitusi. Nah, restitusi ini mungkin sedikit hal baru bagi kita, tapi sebetulnya sudah kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari atau menghadapi kasus yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Hanya saja tahapannya tidak sesuai dengan tahapan restitusi. Nah, untuk masalah restitusi ini nanti akan lebih detail dijelaskan oleh rekan saya Ibu Mira. Ya. Nah, restitusi saya prolognya saja ya, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Intinya seperti itu. Nanti penerapannya oleh Ibu Mira.
Oke, Ibu. Nah, masih ada yang ingat dengan soal pretest tadi? Masih? Nah. Oke, Ibu-ibu sedikit mengenai penghargaan. Ada yang sering memberikan penghargaan di kelas kepada anak didiknya? Sering. Penghargaan jika dilakukan secara terus-menerus itu akan mengikis motivasi anak tersebut, bahkan berubah menjadi sebuah hukuman. Contoh, ada anak yang sering mengerjakan kuis, semangat, dia lagi maju, dapatkan reward, misalkan kasih permen. Tapi secara berkelanjutan itu akan mengikis motivasi anak tersebut, malah akan timbul menjadi ketergantungan, berharap. Ketika dia melakukan sesuatu hal yang baik, motif dalam dirinya pasti akan mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tes dulu ya Bu ya. Pertanyaan, hukuman atau konsekuensi? 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yakin? Yang hukuman angkat tangan. Yang konsekuensi? Yang tidak pilih? Allah. Simpan ya jawabannya ya Bu. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang benar Bu. Pegang ya Bu jawabannya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Benar Bu? Aduh, sepertinya sudah paham ya Bu Mira. Yuk kita buka jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mencatat 100 kali di buku, ya, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk ke dalam konsekuensi, ya Bu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini sepertinya betul semua hukuman, ya. Karena hukuman itu pasti anak didik akan merasa tersakiti baik secara fisik maupun secara psikis. Ya. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Nah, ini konsekuensi. Jadi dia harus memperbaiki kesalahannya. Paham ya Bu? Alhamdulillah. Oke. Gua dapat 66 berarti bukan ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai keyakinan kelas. Ada yang sudah menerapkan keyakinan di kelas Bapak Ibu? Atau mungkin identiknya adanya tata tertib saja atau peraturan kelas. Nah, sekarang kita gali, kita pelajari mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai keselamatan yang sering disebut sebagai suatu keyakinan, ya. Yaitu seperti nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dipaparkan oleh Pak Arif tadi, ya, yang disepakati baik secara tersirat maupun tersurat, ya. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam yang dapat menjadi landasan kita
dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi misi dari sebuah sekolah atau institusi, ya. Jadi kita membuat perencanaan, ya, memacu ide-ide kreatif dari anak didik kita untuk mencurahkan keyakinan kelas yang seperti apa sih yang akan kita yakini dalam kelas ini, misalkan seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini tentu ada prosedurnya, ya. Oke, silakan. Nah, di sini ada yang namanya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi memberikan kebebasan kepada anak-anak peserta didik kita untuk mencurahkan apa saja sih yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Ya. Terus yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa di kertas yang kecil, misalkan, ya. Kemudian selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Setelah ditulis, kita susun. Kemudian jangan lupa tahap selanjutnya itu mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti menjadi kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor, ya. Jadi ada tekniknya, ya Bu, ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat secara bersama-sama. Kalau sudah fix, sudah sepakat, nah barulah tahapan yang terakhir, yaitu ditempelkan di dinding kelas. Gimana nih kira-kira yang bagus, yang mudah dilihat anak-anak, yang mudah dihafal, terus keyakinan kelasnya jangan terlalu banyak, ya Bu, ya. Oke, selanjutnya nah, ini contoh keyakinan kelas, ya. Saya sudah membuat di sini pohon keyakinan, jadi nanti anak-anak menempelkan sendiri keyakinan kelas yang mereka yakini, ya. Jadi ditempelkan bisa dalam bentuk ditempel di styrofoam, ya, atau misalkan terserah sekreatifnya ibu dan bapak gitu, inginnya seperti apa. Kalau saya ya membuat gambar sederhana aja seperti ini, terus kasih bulat-bulat, nanti anak biar menempelkan sendiri ke dinding, ya. Oke. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Misalnya, hadir di sekolah tepat waktu. Hadir di sekolah tepat waktu. Kalimatnya sudah kalimat yang positif. Yang kedua, duduk pada kursi yang disediakan. Ini untuk meminimalisir ketika anak-anak ribut atau gaduh di kelas. Ya, jadi kita pergunakan kalimat positifnya. Duduklah di tempat yang sudah tersedia. Kemudian selanjutnya, mendengarkan orang lain berbicara. Nah, ketika anak-anak ribut di kelas, kita ingatkan keyakinan kelas kita bahwa keyakinan kelas kita harus mendengarkan orang yang sedang berbicara, sehingga mereka bisa memahami, oh iya ada nilai baik gitu. Selanjutnya, angkat tangan bila berpendapat. Jangan ujuk-ujuk maju ke meja duduk gitu, ya. Jadi ada biar anaknya tertib tapi sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu menghormati dan saling membantu. Kadang ada kalanya kita menemukan
kan di kelas misalkan sama teman gitu mengejek, gitu ya. Jadi kita harus membuat nih keyakinan kelas yang bisa membuat mereka menyadari jika mereka berbuat masalah atau kesalahan, mereka meyakini, oh iya, saya harus saling menghormati, menghargai, dan membantu teman. Ya, sudah positif katanya. Selanjutnya, agar anak-anak lebih kreatif mengajukan pendapat, kita buat keyakinan kelasnya. Contohnya, setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Oke, alhamdulillah sudah paham ya Bu ya. Dari materi tadi, dari motivasi, penghargaan, hukuman, konsekuensi, restitusi, kemudian yang terakhir keyakinan kelas. Alhamdulillah sepertinya. Oke, Bapak Ibu, aduh, jadi kok diam ini terpesona ya sama saya. Oke, yuk terakhir kita nyanyi lagi lagu yang tadi ya Bu ya sebelum dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Siap? 1, 2, 3. Semangat pagi kami bergerak, semangat siang kami bergerak, semangat sore kami berangkat, tetap semangat guru penggerak. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kepala sekolah menanggapi tentang kegiatan sosialisasi budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin, dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan sangat menyenangkan, terutama untuk Bapak Ibu guru mendapatkan hal yang baru dan sangat membantu untuk memperbaiki pembelajaran di kelas yang sangat menyenangkan dan lebih inovatif. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru penggerak, semoga lebih berhasil ke depan dan membawa kita semua untuk belajar mengajar lebih baik lagi, sehingga bisa membawa anak didik kita lebih maju ke depannya nanti. Terima kasih, selamat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Bude.